suami istri itu apakah bisa bertemu di surga? Pasti bertemu, pasti mereka akan bertemu, tapi dengan catatan suaminya soleh, istrinya soleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya harus dikasih pantun biar semangat. Ikan pepes dimakan Pak Ahmad. Ini ngapa romannya lemus amat. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam, semoga banyak rezeki. Kita ulang lagi salamnya ya. Yang paling semangat, pokoknya utangnya langsung lunas saja. Langsung lunas, insyaallah. Langsung lunas, otomatis pokoknya. Ya, pokoknya selama di sini utang lunas pokoknya. Biar rapi. Ya. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begini kan enak kan, kelihatannya semangat gitu ya. Biar pagi kayak sore kelihatannya. Alhamdulillah, masya Allah. Saya kirain Ustaz Ajam udah lupa sama saya. Kayaknya udah lama banget nih. Udah lama banget. Seingat saya dia udah nggak ngundang-ngundang udah 10 tahun kali nggak. Ya Allah. Ya kita doain biar Ustaz Ajam ingat terus sama saya ya. Jadi kita bisa ketemu terus. Alhamdulillah, luar biasa, berkah. Insyaallah kita doain imam besar kita Pak Kiai biar sehat panjang umur. Ya Ustaz Ajam biar sehat panjang umur. Semua pengurus-pengurus masjidnya makmur. Ya, ibu-ibu tetap ceria terus. Masya Allah. Pagi-pagi ini ibu-ibu jarang yang bisa senyum. Ya, cuman ibu-ibu di sini senyumnya luar biasa, merekah. Ya. Alhamdulillah, ahli-ahli surga insyaallah. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini ikut berjamaah subuh sehat walafiat, panjang umurnya, berkah, banyak rezekinya, berlimpah insyaallah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya alamul bayan, alamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-anam sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi masabil al-khairar wal sulam amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatiha wa nuril absari wa diyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibbil qulubi wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan di pagi hari ini di kajian kita ini insyaallah ikut dihadiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad
Wasallam, satu-satunya nabi dari seluruh nabi dan rasul yang diberikan diberikan keistimewaan, yaitu untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Ya, mudah-mudahan kita semua ini layak dan pantas untuk mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, nabinya mah pengen nolongin kita. Siapa sih yang gak pengen? Semua, ya. Nabi pengen semua umatnya masuk surga, semua umatnya dikasih syafaat, pengen. Cuman pertanyaannya, kita ini layak tak? Ya, kita layak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang layak, insya Allah. Maka pada pagi ini kita akan bahas mengenai tentang bagaimana kita bisa menjaga diri, menjaga anggota-anggota tubuh kita, ya, dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena hakikatnya semua anggota-anggota tubuh kita ini semuanya akan dipertanyakan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang-kadang kita lihat orang yang tidak punya mata sama orang yang punya mata, ya, mana lebih banyak dosanya? Mana yang lebih banyak dosanya, Bu? Yang punya mata, ya kan? Karena apa? Karena kata Imam Al-Ghazali, nah itu dosa itu paling mudah bagi seorang laki-laki masuknya dari mata. Bagi laki-laki sangat mudah. Jadi laki-laki ini harus bisa menjaga pandangan. Makanya pada waktu Nabi Adam alaihi salam berada di surga, sudah dikasih semua fasilitas, tapi Nabi Adam masih bersedih. Allah kemudian pertanyakan, Adam, kamu kurang apa di surga? Semuanya ada. Kamu mau makan, ada yang nganterin. Mau minum, tuh sungai-sungai semua air susu. Kurang apa sih Adam? Kamu tuh udah paling enak, fasilitasnya semua lengkap. Namanya di surga. Kebayang gak, Bu, di surga kayak apa enaknya? Ya, tapi Nabi Adam masih sedih banget, sedih. Bayangin tuh. Ya Allah, kenapa sih Adam? Nabi Adam cuma jawabannya satu doang. Ya Allah, aku ini bersedih cuma gara-gara tiap hari kalau aku keluar, ya, aku lihat di surga itu banyak pohon. Banyak pohon. Tahu nggak, Bu, pohon? Pohon, ya, banyak pohon. Terus di pohon itu ada burung. Burungnya berpasang-pasangan. Kayaknya enak banget ya jadi burung, ya Allah. Enak banget, ada pasangannya. Mereka saling cium-cium kan. Iya kan? Saya biar banyak begini fasilitas, kalau hidup sendirian kayaknya gak nikmat. Itu laki-laki begitu. Mereka biar banyak duitnya, biar banyak hartanya, biar banyak rumahnya. Yang namanya laki-laki kalau gak ada perempuan gak bisa, gak ada enaknya hidup. Bener begitu, bener asli. Ini real penelitian Bapak. Biar duit banyak, kalau gak punya bini, puyeng kepala kita, puyeng. Ya, makanya laki-laki jarang bisa ditinggal. Coba aja tinggal 3 hari, apa gak stres? Kalau gak stres, terus laki-laki gak bisa ditinggal, lama-lama jangan, repot. Ya. Bener. Yang biasanya ada yang nyiapin baju, bener gak, Bu? Ada yang nyetrikain baju, ada yang buatin sarapan. Itu juga kalau bininya hidup. Tahu gak hidup? Kalau orang Betawi hidup, ya. Kalau kata semoga, tahu kata semoga. Ini baru kali ini kan ada orang Medan buat pasai banget bahasa Betawinya. Baru kali ini orang Medan Betawinya pasai. Bayangin hidup kagak semoga.
Kalau istrinya semoga itu lakinya, ciri-cirinya apa? Badannya boyor, tahu boyor? La ilaha illallah, boyor nggak tahu juga. Jadi pasti nggak percaya kalau saya dibilang orang Medan, nggak percaya kan? Percaya pas orang Betawi banget, itu tahu ujung ini kayaknya ini. Tahu nggak boyor apa boyor? Pak boyor. Kelapa, bukan itu mah kopior. Apa nama? Boyor itu bongsor nih. Dulu saya kesini kurus banget, ngejek kiai mah. Sekarang udah bongsor mati bro, boyor. Itu cirinya. Ya laki kita cirinya kalau senang pasti badannya boyor atau bongsor. Perhatiin aja, laki ibu waktu nikah sama ibu kurus apa gemuk. Nah, kalau udah lama nikah tiba-tiba gemuk, nah itu namanya senang. Laki kita berarti cinta sama bininya, sayang sama bininya. Tapi kalau sampai hari ini lakinya kurus pempek, berarti tersiksa dia. Coba lihat pulang, pegang perutnya. Kalau makin kurus, waduh bahaya. Segera cepat perbaiki gizinya. Itu adil, bener loh Pak, asli. Itu saya nggak tahu tuh penelitiannya dari mana, tapi bener kenyataan itu. Kenapa laki-laki habis nikah langsung bongsor? Aneh nggak? Iya kan, bener kan? Ini kan bapak perutnya besar-besar kayak gini habis nikah ini. Asli aneh. Itu kenapa coba? Apa minumnya itu coba? Kalau minum susu udah pasti. Susunya cuma lain. Oh, iya. Tapi aneh. Padahal dia nggak keluarkan airnya. Tuh pikirannya udah kemana-mana orang. Ya Allah, susu udah ngomongin begitu, mumpung belum puasa, bebas-bebasin. Tuh, nanti udah puasa mah haram, hukumnya haram. Ya kan makanya tadi Kiai Aca ngomong coffee morning, kalau puasa bukan coffee morning kali, namanya fast morning. Oh, ya kan? Puasa pagi itu, berarti Pak puasanya pagi doang, sore buka ya, bener sih sore buka. Ya Allah, alhamdulillah. Itu ibu, laki-laki itu dari pandangan mata lebih mudah mereka tergoda. Jadi wajar kalau punya laki kita mata keranjang, wajar. Ya kenapa? Karena waktu Nabi Adam dikasih Hawa, terus Nabi Adam langsung pengen nyosor aja. Wah, tahu lagi nggak nyosor artinya? Nggak tahu, udah kelewatan udah. Ini kan dia, ini kan potongan begini kan kelihatan loh, pada itu menyosor semua ini pada belum apa-apa udah nyosor aja ya Bu ya. Orang dulu kan beda sama orang sekarang. Orang dulu dia asal kesenggol jari kelingkingnya kakinya nih senggol doang jadi anak orang dulu tuh. Padahal kita nggak sengaja ya nyenggolnya gitu. Jadi kalau orang sekarang biar disenggol yuk, ayo bang, nggak takut punya anak bang. Mata jaga tuh Pak. Kalau perempuan apa? Perempuan itu kebanyakan masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga dua anggota tubuh. Ingat ya Bu, ingat nih. Satu, perempuan paling mudah melakukan dosa lewat mulut. Tuh, gampang banget. Ibu suaranya tinggi aja, suara ibu lebih tinggi dari suami, masuk neraka. Bayangin itu. Coba Mah, buatin kopi. Kamu aja lah yang buat sendiri. Ini tanggal berapa? Ini kan udah tanggal 20. Kalau tanggal 10 sampai terakhir kamu buat sendiri. Kecuali tanggal 1 sampai tanggal 5 saya yang buatin. Tuh, tanggal 1 sampai tanggal 5 baru saya buatin. Itu juga kalau gaji kamu 7,5. Tanggal 7 sudah koma, baru saya buatin. Tapi kalau udah tanggal 10 sampai terakhir jangan coba-coba minta buatin kopi. Oh, kalau ada begini-begini, ya Allah. Coba ada nggak sungai paling dekat di sini, buang ke sungai itu begini. Ganti kita ganti bininya pakai. Jangan dipakai istri yang begitu, ya jangan. Ya, kita bilang sama dia, mohon maaf, Nabi berpesan kalau ada yang boleh disembah, kalau ada yang boleh untuk sujud selain daripada Allah, maka aku akan perintahkan perempuan sujud kepada suaminya.
Kebayang nggak tuh? Jadi ibu-ibu ini ternyata memang harus taat, harus berbakti kepada suami. Suami yang seperti apa Pak Ustaz? Itu alasan lagi. Kalau suami saya jahat gimana? Mereka jahat karena ibu. Kan gitu. Coba kalau mereka dapat perhatian full service, iya kan? Mereka tidak akan pernah. Tapi kalau masih begitu juga, serahkan kepada Allah. Gak ada kewenangan ibu untuk melawan mereka. Serahkan kepada Allah. Ya. Itu makanya orang laki sama orang perempuan bedanya di mana? Mereka surganya ada di ibu mereka. Kalau ibu surganya begitu menikah udah bukan di ibu lagi. Sedih kita punya anak perempuan, sedih. Sedihnya kenapa? Coba dari kecil kita punya anak perempuan. Saya punya anak dua Pak. Pertama laki, yang kedua perempuan. Waktu kesini masih kuliah semester 5. Masya Allah. Sekarang lagi S3, dari kuliah sampai S3 masih di sini. Cuma jarang dipanggil sama Ustaz Acang. Kadang-kadang Ustaz Acang harus dibiriin dulu biar tidak. Kita kan kangen jadinya bapak-bapak ya Pak ya. Kalau bapak-bapak terserah ada mau kangen mau enggak, terserah ya kan. Jadi ini lihat tadi sampai mana sih saya ngomong sampai lupa ini. Bu, terakhir sampai mana tadi? Oh ya, punya anak perempuan nih, punya anak perempuan kita dari kecil kita sayang-sayangin, bener nggak Pak? Anak perempuan. Bahkan tidurnya aja kita perhatiin. Kalau anak laki-laki nggak apa-apa biarin pakai kipas, tapi kalau anak perempuan kalau bisa pakai AC. Ini benar kenyataan. Anak laki-laki biarin tidur di bawah depan TV, tapi kalau anak perempuan tidur depan TV, kita bela-belain ngangkat dia sampai jangan bangun tidur di atas kasur. Ini anak perempuan. Tapi kesedihan semua laki-laki di dunia ketika anak perempuannya saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti anu itu sudah bukan anak bapak dan ibu lagi. Bayangin, yang dulu dia tidurnya di kasur empuk, begitu nikah sama lakinya tidur di kolong jembatan. Loh, bapak mau marah, ibu mau protes, gak bisa. Makanya cari mantu minimal banget nih. Ya kayak Ustaz Songket dah. Ustaz Songket belum pada kenal Ustaz Songket ini. Yang ini Ustaz Songket maksudnya. Itu. Jadi kalau sudah menikah tuh perempuan, surganya bukan di ibu. Ya, kalau ada istri kita ngasih duit, diam-diam ke ibunya, diam-diam ke orang tuanya, dia udah salah. Nggak bisa. Ibu protes, saya tak terima Pak Ustaz, karena kan itu ibu saya yang melahirkan saya. Nggak boleh, dosa ibu hukumnya. Diam-diam ngasih ibu, nggak boleh. Jangankan ngasih duit, ibunya ibu meninggal dunia, kalau kata dia nggak boleh keluar, nggak boleh keluar. Jangan main-main. Tapi kalau mereka ngasih duit ke ibunya diam-diam, boleh, hak mereka. Nggak adil Pak Ustaz itu. Jangan protes ke saya. Ya. Tuh anak perempuan tuh. Perempuan kadang-kadang lalai karena mulutnya. Kenapa ibu suka ngomong yang enggak sama laki? Ya Bu ya. Ingat surga ibu ada di telapak kaki suah, maka pulang dari sini kakinya tarik, cium-ciumin surga itu, tarik. Tuh, kalau bisa yang kaki belum dicuci, ciumin. Saya ceramah begini Bu, di Lewiliang Bogor, ada yang ngamalin. 2 tahun baru diundang lagi. Ada ibu-ibu datang, alhamdulillah Pak Ustaz, saya ngamalin tuh, nyiumin kaki laki, saban hari kata dia. Terus apa yang terjadi Bu? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sampai sekarang baru basah. Iya, lagi kaki jorok diciumin.
Bapak-bapak juga kakinya harus bersih kalau berciumin sama ibu-ibu. Paling nggak usah diciumin. Laki itu kesenangannya apa? Laki itu kesenangannya ibu cuma dua doang. Cuma dua doang. Perut sama anu udah beres. Itu lagi. Sahabat nanya begini, wahai Rasulullah, apa sih yang menyebabkan engkau tidak bisa lupa dengan Khadijah? Padahal udah dapat perawat Aisyah. Tahu jawabannya apa? Ini saya kasih tahu. Biar ibu nggak bisa dilupain sama laki. Ini praktekin. Pulang dari sini langsung praktek. Yang cuma dengar doang, langsung praktek. Awas kalau nggak praktek ya. Laporin ke saya, Pak. Biar kita tabokin bareng-bareng. Jangan ditabokin, apa kasihan, kasih duit maksudnya. Ibu ingat nih, apa kata Rasul? Khadijah itu tidak pernah libur satu malam untuk memijati seluruh badan saya. Kepalanya dipijit-pijitin sama Khadijah. Ibu pernah nggak pijitin kepala laki? Pernah nggak? Pernah nggak pijitin kepala laki? Ini paling enak laki. Pala yang ini, ibu. Pala yang ini. Kepala yang ini. Baru kepala yang ini. Belum yang lain belum. Kalau seperti yang lain, ampun, lebih senang lagi dia. Baru Pak, serius. Ini nih pijit-pijitin. Kalau mau tidur bu, pala yang ini bu, yang ini, ya. Kalau yang lain bagaimana Ustaz? Lebih bagus, cakep, udah terserah itu mah. Pijitin pala bang. Abang gimana? Sambil ada bicara. Abang dari mana? Bis dari sono. Capek enggak? Capek banget. Abang pusing enggak? Pusing nih. Dulu abang ada nggak yang pijit? Kagak ada. Orang pusingnya sejak sama lu doang. Pusingnya sejak sama lu doang. Dulu abang kena pusing deh. Ya Allah. Tuh. Makanya laki-laki sekarang kebanyakan diam, ibu. Iya kan? Laki-laki zaman dulu mah nggak diam-diam. Ini mah kan model-model begini pendiam semua ini. Ini mah lagunya ini, gayanya ini begini banyak ngomong. Kalau di luar, kalau lagi sholat banyak mereka bicara. Tapi kalau udah sampai rumah diam aja diam gitu. Bang, iya. Laki-laki zaman sekarang begitu menurut penelitian. Iya, penelitian internasional. Laki-laki sekarang banyak kan diam. Diam-diam mati, diam-diam stroke gitu. Beban. Ya apalagi yang modelan punya bini, begitu kalau Nabi ini mau pulang, 1 jam mau pulang, Khadijah udah nungguin belakang pintu. Khadijah udah nungguin belakang pintu. Udah nungguin bagian belakang pintu itu Khadijah. Nyambut maksudnya begitu, nyambut lagi. Ada ibu-ibu datang, alhamdulillah Pak Ustaz. Saya ngamalin tuh, nyiumin kaki laki, saban hari kata dia. Terus apa yang terjadi? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sampai sekarang baru basah. Lagi kaki jorok diciumin. Bapak-bapak juga kakinya harus bersih kalau berciumin sama ibu-ibu. Paling nggak usah diciumin. Laki itu kesenangannya apa? Laki itu kesenangannya ibu cuma dua doang. Perut sama anu udah beres. Itu lagi. Sahabat nanya begini, wahai Rasulullah, apa sih yang menyebabkan engkau tidak bisa lupa dengan Khadijah? Padahal udah dapat perawat Aisyah. Tahu jawabannya apa? Ini saya kasih tahu. Biar ibu nggak bisa dilupain sama laki. Ini praktekin. Pulang dari sini langsung praktek. Yang cuma dengar doang, langsung praktek. Awas kalau nggak praktek ya. Laporin ke saya, Pak. Biar kita tabokin bareng-bareng. Jangan ditabokin, apa kasihan, kasih duit maksudnya. Ibu ingat nih, apa kata Rasul? Khadijah itu tidak pernah libur satu malam
untuk memijati seluruh badan saya. Kepalanya dipijit-pijitin sama Khadijah. Ibu pernah nggak pijitin kepala laki? Pernah nggak? Pernah nggak pijitin kepala laki? Ini paling enak laki. Pala yang ini, ibu. Pala yang ini. Kepala yang ini. Baru kepala yang ini. Belum yang lain belum. Kalau seperti yang lain, ampun, lebih senang lagi dia. Baru Pak, ya, serius. Ini nih pijit-pijitin. Kalau mau tidur Bu, pahala yang ini Bu, yang ini. Ya. Kalau yang lain bagaimana Ustaz? Lebih bagus, cakep, udah terserah itu mah. Pijitin pahala Bang. Abang gimana? Sambil ajak bicara. Abang dari mana? Bis dari sono. Capek enggak? Capek banget. Abang pusing enggak? Pusing nih. Dulu abang ada nggak yang pijit? Kagak ada. Orang pusingnya sejak sama lu doang. Pusingnya sejak sama lu doang. Dulu abang nggak pusing deh. Ya Allah. Tuh. Makanya laki-laki sekarang kebanyakan diam, ibu. Iya kan? Laki-laki zaman dulu mah nggak diam. Ini mah kan model-model begini pendiam semua ini. Ini mah lagunya ini, gayanya ini begini banyak ngomong. Kalau di luar, kalau lagi sholat banyak mereka bicara. Tapi kalau udah sampai rumah diam aja dia, gitu. Bang, iya. Laki-laki zaman sekarang begitu menurut penelitian. Iya, penelitian internasional. Laki-laki sekarang banyak kan diam mati, diam stroke, beban. Ya apalagi yang modelan punya bini, begitu kalau Nabi ini mau pulang, 1 jam mau pulang, Khadijah udah nungguin belakang pintu. Udah nungguin bagian belakang pintu itu Khadijah. Nyambut maksudnya begitu, nyambut lakinya, nyambut Nabi. Kalau bini dulu kan belum ada WA, dari mana tahunya? Udah paham Khadijah jam segini pulang, iya kan? Bini sekarang udah tahu lakinya pulang jam 5, udah tahu. Masya Allah. Di WA kadang-kadang suaminya dulu WA, Ma, Papa bentar lagi nyampe ya. Iya Pak, itu minta tolong dong. Di depan Indomaret kan ada martabak. Nitip ya Pak. Ya Allah. Padahal waktu pergi kerja pagi cuma dibekali duit 20.000. Boleh buat bensin doang 20.000. Pulang-pulang minta titipin martabak yang harga 30.000. Coba itu. Masih mending kalau dia nitip martabak. Kalau nitip ya bakso sama martabak ya makin stres aja itu lagi. Akhirnya begitu laki-laki zaman sekarang kagak berani pulang. Pulang juga udah diomelin aja sama bini. Ya, bawalah bini mah berkah kata ibu-ibu. 40.000 kata kalau perempuan itu 70.000 kata sehari perempuan. Hati-hati, ibu yang mulutnya hati-hati, sayangin, senengin hati suami dengan kata-kata lembut, ya ibu ya, siap ya. Kemudian yang kedua, ibu itu sering berdosanya dari mana? Dari telinganya. Dari telinga sering dosa telinga. Kenapa? Karena ibu nggak bisa kuat dengan omongan orang. Beda sama laki-laki. Laki-laki kalau diomongin masih bodoh amat. Ya. Jangan, yang penting ini prinsipnya kalau laki-laki, lu jangan sampai nyentuh gua aja. Lu nyentuh gua habis lu gua aja. Laki-laki itu kalau masih diomongin, ya udah biasa di rumahnya dimaki-maki sama bininya, udah biasa. Ya kan? Makanya kalau ditanya Pak, sambelnya pedes nggak? Kata tukang bakso, agak, masih pedesan mulut bini saya. Waduh, tapi kalau telinga, makanya Pak sama Ibu tuh, ya Allah. Kata dokter Boyke, tahu dokter Boyke nggak? Dokter Boyke,
Perempuan itu paling gampang banget jatuh cinta lewat telinga, Pak. Nih kelemahannya perempuan di telinga. Coba dah buktiin habis dari sini, coba. Telinganya tuh dipegang-pegangin juga. Kalau nggak ditabok kamu dia. Iya, nih kelemahan perempuan di telinga, Ibu. Makanya kalau dia istri kita jarang kita rayu, jarang kita gombal-gombalin, tiba-tiba dia ketemu laki orang sering gombalin dia, lewat bini bapak. Itu banyak kan, kebanyakan begitu. Bininya selingkuh gara-gara apa? Gara-gara sering kena rayuan, sering kena gombalan mau. Makanya sehari paling nggak bapak harus ngerayu atau ngegombal bini bapak 3 kali sehari. Harus. Mah, namanya ada air putih, tapi nggak kalah sama wajah kamu yang lebih putih daripada air ini. Wih, senang dia. Biar bapak nggak punya duit di rumah, jadi diam di rumah aja diam-diam. Tapi kerjanya tukang gombalin aja, senang dia udah diam aja. Ya kan udah nggak usah kerja, abang di sini aja. Udah, kayaknya jauh dari abang nggak bisa ya. Soalnya abang sering ini buat aku senang, padahal cuma digombalin doang. Udah dong biarin kita nangis bareng-bareng di rumah, biarin. Ya Allah, tuh ya. Kapan kita ngaji kitabnya ini? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bi ulumihi bi karamatihi bi asrari wa bi anwari wa bid-darain amin ila anqal. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fi surat Yasin, bismillahirrahmanirrahim, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, dimana nanti kata Allah pada hari al-yawma nakhtimu ala afwahihim, ya, pada hari dipertanggungjawaban, pada hari-hari tertentu di mana aku akan meminta pertanggungjawaban, yaitu dari mulutmu, ya, kemudian dari tangan-tangan mereka, wa tashhadu arjuluhum, dan juga dari kaki-kaki mereka, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Ditanyain tuh, ada ayatnya, ya, harus jaga. Fa kullu ghudwin yantiqu bima sadara minhu, maka setiap anggota tubuh dapat bicara pada saat itu. Pada hari itu semua anggota tubuh bicara, ya, mereka tidak bisa lagi disogok, mereka mengatakan apa adanya. Wa fi kaifiyati hadzal khatmi wajhan, dan bagaimana cara menutup, ya, mengenai cara menutup mulut ini terdapat menjadi 2 pendapat. Ya kan jujur itu namanya, ya kan. Alhamdulillah, itu contoh pejabat-pejabat kita tuh bagus, keren-keren, ya, alhamdulillah. Dan itu yang repot, itu bagaimana cara minta maafnya. Dia harus datang ke rumah orang-orang satu persatu se-Indonesia baru dimaafin. Bayang nggak? Se-Indonesia ke rumah satu-satu loh, harus, itu syaratnya. Kalau enggak, loh, itu ngomong ke perutnya, mulutnya ngomong, kamu ngapain aja, apa yang kamu makan tuh, dia ngomong mulutnya. Ada tuh apa namanya, uang tukang bubur boleh untung 2.000 dikumpulin buat haji, dia makan. Tukang bubur, untungnya berapa tukang bubur Pak Kiai? Ya paling gede banget juga goceng, goceng itu juga boleh. Ya, nah kalinya ayamnya yang berapa duit gitu kan, dikumpulin buat haji. Ya Allah, dimakan. Apa enaknya itu duit? Yang harusnya berangkat tahun itu
kagak jadi berangkat, kan repot urusan. Benar apa benar? Tuh. Maksudnya ditambahin kuota itu, ditambahin kuota haji oleh Arab Saudi, maksudnya apa? Biar kagak banyak yang lama nunggu gitu. Iya, walaupun alasannya dia ada alasan juga. Kata dia begini, kalau semuanya haji reguler, itu kuota tambahan dikasih buat haji reguler, ya entarnya waktu di sononya repot, kagak muat manusianya. Ya ada benernya juga. Ada benernya juga lah, kita ini misalnya udah gak tangkap basah gitu. Ya namanya manusia mah, ya ada aja udah pokoknya gimana caranya, iya kan? Tetapi benar ada juga, emang benar juga sih, karena kagak bisa tuh yang namanya padang Arafah digedein, karena memang udah tempatnya begitu doang. Karena orang kalau nggak masuk ke padang Arafah, dia tidak haji namanya, karena al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Tahu kapan tuh banyak haji-haji yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak bisa masuk ke Arafah, berarti hajinya batal, bukan haji namanya. Kenapa? Ternyata jamaah haji itu begitu mau ke Arafah, itu bisnya disegel bisnya, nggak ada yang boleh masuk. Karena banyak orang Mesir yang jahat-jahat tuh pada masuk dadakan di pinggir jalan. Masuknya mereka tuh di pinggir jalan, makanya disekel, nggak bisa sembarangan untuk sampai ke padang Arafah. Karena itu udah puncaknya haji. Gitu. Makanya di Indonesia alhamdulillah pejabat kita kagak ada yang korupsi. Itu mah adanya di negara lain doang. Ya Pak ya, dijaga ya, jangan sampai anggota tubuh kita ini masuk makanan yang tidak baik. Itu dari mulut masuk ke perut, nah ini menjadi darah daging. Dan semua anggota tubuh ini ya, itu mereka sebetulnya tergantung pada orangnya yang punya tangan. Benar gak? Kaki tergantung orangnya yang bawa kaki. Mata tergantung orangnya yang bawa matanya. Nah, semua anggota tubuh ini tidak akan bisa melakukan apapun terkecuali atas dorongan kemauan orang yang dititipin. Benar kan? Nggak bisa. Mereka ini kan ngikut sama kita, kaki ngikut. Mereka nggak bisa nolak. Emang mereka bisa nolak? Misalnya kita mau ke diskotik, kata kaki yang kanan, oh nggak bisa, yang kiri nggak bisa jalan. Oh, nggak bisa, itu nggak bisa. Mereka ngikut. Dan semua anggota tubuh itu ya atas dasar dorongan syahwat. Karena dia lebih mengutamakan syahwat. Nah, syahwat dan nafsu ini dalam Al-Quran dikatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu amarah, nafsu syahwat itu semuanya akan mengendalikan anggota tubuh kita bagi orang-orang yang banyak kemasukan ke dalam tubuhnya, itu banyak dimasukin oleh harta-harta, uang-uang yang haram gitu. Jangan yang haram dah, kita kejauhan kalau ngomong yang haram. Yang paling simpel, ini perut kita sadar nggak hari ini kita banyak masukin makanan-makanan yang subhat, yang nggak jelas. Contoh dari cara kita makan tanaman. Zaman dulu nenek moyang kita kalau mau makan kangkung rebus, singkong rebus, itu kan dicabutnya pakai bismillah orang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dicabut apa dia
kemudian dikupas. Cara ngupasnya juga orang dulu pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya diawali dengan Bismillah. Mulai dari cara nyabun, mulai dari cara petik. Itu ngaruh, 1000% ngaruh. Jangan anggap enteng. Dari cara metiknya doang nih. Ada orang yang metik gak pakai Bismillah, sama metik pakai Bismillah itu beda kualitasnya. Makanya dari segi makanan itu sangat merubah keimanan 100%. Iya. Kenapa matanya berat buat bangun subuh, kakinya berat buat bangun subuh, buat jalan ke majelis taklim, tangannya berat untuk sedekah? Karena dia yang masuk ke dalam tubuhnya banyak makanan-makanan yang subhan, terutama dari hal-hal terkecil yang kita makan. Itu jelas nggak? Kalau kita makan ayam atau pecel lele, bagaimana cara dia motongnya? Bagaimana cara dia nyembelihnya? Bapak emang tahu dia motong ayamnya kayak apa? Itu ngaruh loh. Motongnya begini, apa buat ayamnya ini? Coba kalau dia langsung dimasukin aja nggak pakai dipotong, itu ngaruh Pak. Lele caranya bagaimana? Itu ngaruh, semuanya ngaruh. Dan itu para ulama salafus saleh sampai membuat tentang buku tentang at-ta'mu wat-tib, tentang makanan dan kesehatan. Itu dibuat oleh ulama-ulama zaman dulu. Ternyata 100% semua penyakit itu datangnya dari makanan. Makanya orang sekarang sama orang dulu lebih banyak panjang umur orang dulu daripada orang sekarang. Orang dulu banyak kita temuin nggak? Ya, 100 tahun, 150 tahun orang dulu. Bener gak Pak? Karena dia masak dari apa yang dia tanam. Tuh. Kalau kita mau nanam di mana, mendingan buat kontrakan, ada tanah kosong daripada buat tanaman, kan begitu. Nah, yang lebih fatalnya, kita punya istri kita masak dalam keadaan kotor. Allah karim. Kita nggak sadar tuh istri baru bangun tidur, belum cuci tangan, belum mandi, belum bersih-bersih, dia udah masak sarapan buat lakinya, dan nggak dimulai dengan Bismillah, selesai sudah urusan. Anak jadi korban. Kadang-kadang suaminya ngomongnya, anak lu ngapa bandel banget. Ya Allah. Ustaz di mana-mana dimintain air buat anaknya. Kadang-kadang sampai emaknya curhat, Ustaz anak saya hampir sama kayak iblis bujatnya. Disama-samain sama iblis. Ya Allah. Kadang-kadang dibanding-bandingin, Ustaz kenapa sih suami saya begitu, suami orang kagak begitu. Ya Allah. Itu salahnya di mana Bu? Ternyata itu salahnya di makanan-makanan yang ibu buat, dan ibu buatnya tidak pakai Bismillah. Bahkan nauzubillah min zalik, ibu masakin buat anak-anak ibu, masakin buat suami-suami ibu dalam keadaan kotor. Oh, dari makanan. Kalau orang dulu, mohon maaf, kalau masak nasi, ya Allah, hati-hati banget masak nasi. Ingat gak Bu, nenek kita zaman dulu kalau masak nasi udah dicuci, ditaruh di tapak, begini-begini, bersih. Bener gak? Kalau kita tangan kotor, mandi, habis megang apa aja, langsung masuk ke beras. Rasanya kayak apa? Nano-nano. Jangan. Makanya baca, ya Allah. Begitu kita mau bersihin beras nih, kalau masak nasi, Rabbana hab lana minas shalihin, masuk tuh ke tubuh, perut badan. Itu yang membuat semua anggota tubuh bergerak. Ya, mudah untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Ya. Nih, makanya dari makanan itu sangat pengaruh sekali untuk pergerakan anggota tubuh. Ya. Sehingga jangan sampai ya menjadi penghalang tuh ya makanan-makanan yang menjadi darah daging. Ya.
Nah, sekarang ada yang disebut dengan fahfad ya miskin jami'a badanik minal ma'as wa khususan a'da'aka as-sab'ah allati sayati bayanuha. Maka peliharalah wahai kalian orang-orang yang butuh Allah akan seluruh tubuhmu, paling tidak 7 anggota tubuh yang mesti dijaga. Ada 7 anggota tubuh yang mesti dijaga. Jangan sampai tidak dijaga. Ya. 7 ini kenapa harus 7? Ternyata ini berkaitan dengan kata Ibnu Jurayj, karena neraka itu ada 7. Jadi ada neraka Jahannam, Utama, Lawa, Sakor, Sa'ir, Hawiyah. Ini juga. Kemudian apa yang 7 itu anggota tubuh itu? 1 yang mesti dijaga nih. Apa? Al-ain, mata. 1. Yang kedua, al-udhun, telinga. Yang ketiga, lisan, mulut. Yang keempat, perut, batan. Tadi itu sudah kita bahas. Kemudian al-farj, yaitu kelamin, ya. Wal yad, tangan. Kemudian ar-rijl, kaki. Li'annaha masadir as-sayyi'at. Kenapa 7 itu? Karena itu adalah sumber-sumber kejelekan. Ya, dan intinya dari semua itu adalah perut. Karena kalau perut kita lapar, nggak mungkin bisa bergerak. Betul nggak Pak? Jadi yang menentukan adalah perut. Kurang lebih seperti itu dulu, ya. Mesti kita jaga, ya. Bagaimana apa saja yang mesti kita jaga? Udah, intinya begini aja. Jaga 7 anggota tubuh itu dari apa yang tidak baik, ya. Apa yang tidak baik. Jangan gunakan anggota tubuh kepada sesuatu yang bukan haknya. Mata gunakan untuk kebaikan, gunakan untuk baca Al-Quran, ya. Kemudian tangan gunakan untuk bersedekah, kaki gunakan untuk hadir ke majelis taklim, perut masukkan ke hal-hal yang halal, telinga dengarkan pengajian, semuanya, ya. Silakan masing-masing di improve aja. Intinya adalah sesuatu yang baik gunakan untuk kegunaan anggota tubuh kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya tutup, kurang lebih ada pertanyaan? Ya, Ustaz, itu baik, suami istri itu bisa sama-sama ketemu di surga. Oh, suami istri itu apakah bisa bertemu di surga? Pasti bertemu. Pasti mereka akan bertemu, tapi dengan catatan suaminya soleh, istrinya soleh, ya. Dan kita doakan kalau istri kita sudah meninggal dunia, kirimkan dia doa terus supaya dia bisa nandain kita nanti di sana, ya. Jadi suami-suami yang tidak pernah mendoakan istrinya yang sudah meninggal, dia nggak akan tanda, karena tidak. Jadi salah satu bentuk tanda untuk ingat adalah doa yang kita kirimin, ya. Begitu juga kalau suaminya meninggal dunia, istri yang sering mendoakan suaminya, yang sering bersedekah untuk suaminya, itulah mereka yang akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua-duanya orang-orang saleh. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ya, silakan. Kalau suami meninggal, kita nikah lagi, kita nggak ketemu dong. Waduh, kayaknya pertanyaan ini harus buat saya minum dulu, karena lumayan berat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Apapun makanannya, mineral minumannya. Iklan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, jadi begini, kalau istrinya menikah lagi, maka nanti semuanya, suaminya itu mau 5 kek, mau 6 kek, mau 7 kek, tetap Allah akan pertemukan dari yang 5 itu mana yang paling soleh.
Kalau yang soleh dua-duanya ditemuin. Keren nggak ibu punya dua laki-laki? Tapi mohon maaf, bagi perempuan kalau udah masuk surga itu jarang nyariin lakinya. Ini benar. Perempuan masuk surga jarang yang nanyain lakinya. Kenapa? Karena semua perempuan akan lupa kepada lakinya, kepada pasangannya. Kenapa? Karena perempuan tidak butuh pasangan pada waktu di surga. Tahu nggak kenapa? Al-Quran mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqattara. Itu Al-Quran yang ngomong, bukan Ustaz Soket. Al-Quran bilang ibu kalau masuk surga udah lupa sama pasangan. Kenapa? Karena kepuasan perempuan bukan pasangannya, kepuasan perempuan bukan laki-laki, tapi mereka sudah puas duluan melihat perhiasan-perhiasan yang ada di surga. Ibu gak bakalan nyari laki. Kenapa? Karena ibu udah pusing sama emas yang ada di surga. Di dunia aja melihat emas aja udah kayak kelontek. Apalagi ibu nanti masuk surga, ya kan? Jannatu adn yadkhuluna yu'allawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Perempuan ini nanti masuk surga. Sebelum masuk surga, semua baju mereka diganti dari baju-baju berlian dan mutiara. Bajunya aja lain. Makanya perempuan itu lebih banyak ganti bajunya daripada laki-laki. Coba sok dalam penelitian 1 tahun sekali laki-laki cuma setahun sekali beli bajunya, itu juga kalau dia mau. Kalau ibu ada duit pak, aja yuk tanah abang. Ya Allah, ibu nggak setahun bisa 5 kali beli baju. Laki kita ambil baju kokonya jadi jahit-jahit sama dia. Ditawarin mah apa beli baju apa buat suami? Udah, yang penting papa mah ngeliat kamu sama anak-anak baju baru juga udah senang. Tuh, saya ngerasain bu, jadi laki sebelum nikah udah nikah, rasain. Apa kata bini kita? Abi nggak beli baju baru? Iya, pakai nanyain baju baru. Kata kita gitu, ngeliat kamu sama anak-anak pakai baju baru udah senang banget. Bagi laki-laki, benar gak Pak? Jujur nih, benar gak Pak? Kita mah biarin biasa-biasa aja. Yang penting anak bini kita senang. Tuh. Tapi coba kalau laki-laki senang beli baju, ibu gak ada beli baju, ngomel pasti. Tapi jarang sih, bang, biasanya laki-laki ngalah mulu biasanya. Iya, biasanya ngalah mulu. Itu. Ganti bajunya dari mutiara, masuk surga dikasih emas perhiasan. Boro-boro ingat laki, dikasih muka, dikasih laki, mbak ini laki lu kok. Lah, mana sahabat gua ketemu lu lagi. Begitu juga laki dikasih, pak ini isi bapak. Ya Allah, udah cukup di dunia saya tersiksa, jangan ketemu dia lagi. Ya Allah, jangan ketemu dia lagi. Kalau sempat ketemu dia lagi di surga, rasa surga kayak neraka. Ya Allah, kalau bisa jangan ketemu dia lagi, jangan ketemu dia lagi. Jauh-jauhin ya Allah, jauh-jauhin. Bisa ganti. Akhirnya diganti dah tuh bini kita sama bidadari. Laki-laki masuk surga, emang apa yang dia cari? Emang emas, mutiara? Kagak. Laki-laki masuk surga cuma satu, mana bidadarinya ya Allah, mana bidadarinya ya Allah, mana bidadarinya ya Allah. Ya, laki, namanya juga laki-laki. Ya, udah tahu kita, laki-laki mah satu doang puasnya dia. Ya, perempuan udah ada laki-laki yang nggak senang perempuan, berarti nggak normal. Udah begitu aja. Berarti gak normal, dikasih perempuan gak mau. Dipertanyakan, masukin ke rumah sakit jiwa. Jangan-jangan lu main sama laki-laki lagi. Bener gak? Kan itu kita. Ya, laki-laki punya jabatan banyak.
duitnya banyak, nggak usah lagi, nggak usah itu, dah ustad, dah kiai. Emang kiai butuh jabatan apa sih? Emang ada kiai jenderal bintang 4? Nggak ada. Kiai mah kiai aja, nggak ada. Ujiannya cuma satu doang, lagi ceramah ada yang cantik, ya udah repot urusan. Alhamdulillah kalau saya mah aman Pak Kiai. Alhamdulillah kalau saya mah aman. Biar ada yang cantik juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau lagi ceramah gini aman, kalau lagi ceramah gini aman. Cuman kalau udah selesai, kadang-kadang ketua DKM bisa aja, siapa itu romantis itu? Ya, Bu, kiai yang buahnya kapalannya aja jatuh gara-gara perempuan. Kan banyak contohnya udah. Apalagi lagi kita yang perempuan, yang biasa-biasa aja, bener kan? Ya, kan Bapak tahu sendiri, gak usah kita sebut namanya. Udah banyak. Ya, alhamdulillah saya mah alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Ya, jadi udah begitu aja, nggak usah pada bohong nih, laki-laki jujur aja udah. Kalau nggak selera sama perempuan berarti omong, ya kan? Senangnya perempuan. Kalau ibu semakin duitnya banyak, emasnya banyak, udah nggak butuh. Makanya hari ini banyak perempuan yang nggak akan nikah. Kenapa? Apa kata dia? Gua udah punya kerjaan enak, gaji gua gede, mau ngapain punya laki, usahain aja, bikin repot. Kata dia, akhirnya nggak nikah. Ya. Atau ada lagi yang bininya tetap nikah. Apa kata dia? Abang, nggak usah pulang-pulang, biarin yang penting duit masuk. Nggak bodoh, betul? Yang ngaku-ngaku berarti bininya berarti begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah nggak semuanya nggak begitu, tapi ada beberapa yang perempuan nggak ada perhiasan. Kalau ada yang begitu tunjukin, kasih ke saya. Mudah-mudahan nggak punya laki itu orang. Tapi jarang ya Pak ya. Ada nggak yang perempuan nggak senang perhiasan? Ada nggak? Nggak ada. Ada juga karena suaminya nggak punya duit. Itu aja udah. Mau minta segen, mau mintanya segen gitu. Bang, beli emas udah, boro-boro emas, udah makan aja susah, mau beli emas. Apalagi emas sekarang berapa duit Bu? Ya Allah ampun. Ya dulu kita beli 100.000 segram zaman Soeharto. Ya, nanti Bang cobain dua zaman Bang emas berapa segram? Lebih murah lagi Mbak. Lebih murah lagi ya. 20.000 sekarang emas 1.800.000 segram. Ya Allah, yang emas antam 2 juta setengah, yang emas itu, yang emas murni. Ya Allah, makanya ada nenek-nenek mau jual emasnya, ya kan dia beli dulu di situ harganya cuma 100.000 segram. Ya kan begitu dia jual, lah dia cuma beli 40 juta dulu. Begitu dia jual, itu yang lagi viral. Berapa? 937 juta. Ih gila. Aduh, tahu gitu saya lahirnya zaman dulu paling pengen aja. Masuk lagi dah. Ya, barangkali begitu Ibu, tapi intinya tetap kalau Ibu emang pengen ketemu laki bisa ketemu laki. Ya mudah-mudahan ya dapat emas, dapat laki. Alhamdulillah. Senang. Iya udah. Ya mungkin waktu di dunia doang kali pengen ketemu laki, nanti di surga lupa sama lakinya, pasti lupa. Iya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya cukup. Saya minta maaf ya kalau ada yang nggak kurang baik omongannya, minta maaf. Lagi kita mau Ramadan saling maaf-maafan satu sama lain. Jangan sampai puasa Ramadan kita laisa lahu min siyamihi illa al-ju'wal atas. Banyak orang yang puasa nggak dapat pahala, malah cuma dapat haus dan lapar saja. Di antara mereka adalah orang-orang yang tidak saling memaafkan satu sama lain. Ya, maka nanti saya berpesan termasuk kepada diri saya pribadi, mari
kita semuanya siapkan 3 yang harus kita siapkan: i'dadul nafsi, i'dadul mali, i'dadul ilmi. Itu 3 persiapan menuju Ramadan. Apa itu i'dadul nafsi? Persiapan jiwa kita biar sehat, jangan sampai sakit, ya, biar sehat, jangan sampai sakit. Kemudian i'dadul mal, siapin harta. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan malam yang mulia, namanya malam 1000 bulan. Lailatul khairun min alfi syahr. Ya, kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu kapan Allah turunin. Walaupun ada riwayat mengatakan malam ganjil, tapi biar aman pakai prinsipnya begini aja, tiap malam sedekah, udah gitu aja. Makanya siapin duit, ya, minimal siapin duit 300.000, dipecahin ke warung Madura ceban-ceban, atau pecahin ke Indomaret ceban-ceban. Berarti kalau 300.000 cebannya ada 30, masukin tiap malam ceban, rutin tiap malam. Kita nggak tahu, mungkin mudah-mudahan di malam ketiga, apa malam kelima, apa malam ketujuh bertepatan malam Lailatul Qadar. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar dan malam itu dia bersedekah 10.000, maka sama saja dia bersedekah 10.000 selama 83 tahun. Keren gak tuh? Kalau dia sholat tahajudnya rutin tiap malam 2 rakaat, begitu dia malam Lailatul Qadar, maka dia sama sholat tahajud sebanyak 83 tahun. Allah karim, subhanallah. Maka mulai malam pertama jangan lepas tahajud 2 rakaat, jangan lepas hajat 2 rakaat, jangan lepas sedekah 10.000, jangan lepas baca Al-Quran 1 hari 1 lembar, ya, atau 2 lembar, karena kita punya sholat 5. Zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar, subuh 2 lembar, 10 lembar. Kalau di Quran yang versi ada versinya itu, ada Al-Quran yang 10 lembar itu 1 juz, berarti dalam 1 hari kita udah 1 juz. Mudah-mudahan insya Allah sehat. Yang penting sehat. Ya, jangan dipaksain, sebisanya kita saja. Kemudian siapin ilmu, baca lagi rukun puasa, syarat puasa yang membatalkan puasa, biar puasa kita berkualitas. Ini aja, saya minta maaf sekali lagi, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Takutnya nggak ketemu, takutnya Ustaz Acang nggak manggil-manggil lagi. Begitu manggil Ustaz Coket udah mati, ya kan? Ya kan, begitu udah Ustaz ngisi good morning, kopi morning, yang jawab istri saya. Ya, sedih deh. Mudah insya Allah kita sehat semuanya, dah sehat, semuanya sehat, panjang umur, dan kita bisa sering ketemu lagi. Paling enggak kita bisa ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Saya tutup ya, kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.